Sementara itu, Pasek Swardike menerima kunjungan Sabe Walake dan Dharma Adiaksa PHDI Pusat terkait perbedaan hasil pertemuan 9 April lalu serta hilangnya kata suci dari kawasan suci Teluk Benoa. Pihaknya berharap lembaga Hindu PHDI tidak pecah, apalagi menjadi tim sukses investor yang ingin menghancurkan Bali. Kedatangan Sabe Walake Dharma Adiaksa dan sejumlah komponen masyarakat Bali ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Sabe Pandita 9 April lalu mengenai kawasan suci Teluk Benoa yang nantinya dijadikan acuan dalam memutuskan reklamasi Teluk Benoa. Namun hasil ini berbeda dengan yang diserahkan ke pusat sehingga menimbulkan persoalan baik di tubuh PHDI maupun masyarakat Bali. Ketua Sabe Walake PHDI Pusat Putu Wirata Dwi Kora menyikapi perbedaan dokumen yang diserahkan ke pusat, mengatakan perlu disikapi, diluruskan, dan ditelusuri pihak yang mengubahnya. Pihaknya berharap kepada anggota DPD RI Pasek Swardike bisa meneruskan dan menyerahkan kepada Presiden untuk dijadikan acuan mencabut Perpres reklamasi Teluk Benoa. Sebenarnya dengan adanya keputusan ini kan tinggal sosialisasi, tapi ada kewajiban dari segi kita juga. Karena ada sulingih-sulingih yang tanda tangannya di sini ada, khawatir di situ juga ada, kami datang, kami jelaskan. Nah, ternyata setelah dijelaskan ada 3 wakil Dharma Adiaksa yang menyatakan mencabut tanda tangan yang di sana itu, karena dengan tegas menyatakan bahwa tanggal 9 itu keputusannya adalah kawasan suci Teluk Benoa. Sementara yang di versi satu lagi kan indikasinya itu hanya kawasan Teluk Benoa dan KSPN Besakih, tidak ada kata suci. Anggota DPD RI Gede Pasek Swardike akan bertindak cepat menyerahkan hasil ini kepada Presiden dan lembaga lainnya untuk dijadikan pertimbangan serta segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Pihaknya menyayangkan adanya oknum yang menggunakan kesempatan ini hanya untuk kepentingan uang dan investor tanpa memikirkan nasib Bali ke depan. Apa yang disampaikan Dharma Adiaksa maupun Sabe Walake tadi akan segera kami jalankan. Jadi kami akan segera untuk berkirim surat kepada stakeholder dari Presiden, semua yang terkait lah, kementerian terkait. Kemudian kita akan sosialisasikan kepada para desa adat yang berdampak. Kemudian kita akan sosialisasikan juga ketika kita simak kerama kemanapun. Jadi ada 2 dimensi, menyampaikan kepada stakeholder di Jakarta dan juga mensosialisasikan pada umat. Sehingga umat tahu, tidak sampai salah melihat, karena ada beberapa gerakan oknum-oknum yang mencoba untuk mengelabui isi daripada keputusan PHDI hanya untuk kepentingan oknum-oknum itu sendiri. Kita ingin memagari itu umat biar jangan dalam kebingungan. Biarlah yang bingung yang membuat hal-hal yang tidak wajar dan tidak jelas itu. Anggota DPD RI Pasek Swardike menambahkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas laporan ini, sebagai wakil rakyat Bali, dirinya mempersilahkan dan menunggu sehingga nantinya bisa dijadikan acuan dalam meluruskan dan memecahkan persoalan ini. Trimaja dan Yudi, Bali TV.